Hai G6, bertemu lagi dengan Miss Riana. Sekarang kita dalam pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pertama adalah muatan dari mata pelajaran IPA ya. Kita bahas tentang pelestarian makhluk hidup atau pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk bisa hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal hewan itu disebut habitat. Ya, tempat tinggal hewan. Contohnya hutan. Hutan juga harus kita jaga supaya tumbuhan dan hewannya bisa hidup dengan baik. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Kenapa sih harus kita lestarikan? Supaya 1, tidak punah. 2, dapat dimanfaatkan oleh manusia karena kita membutuhkan hewan dan tumbuhan. Menjaga keseimbangan ekosistem dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi manfaatnya banyak. Walaupun mungkin bagi kita, udahlah Miss, nggak apa-apa, aku mah nggak ada hewan ini satu. Mungkin bagi kita tidak akan langsung terasa. Tapi nanti keseimbangan ekosistem kita akan terganggu. Lama-kelamaan pasti kita akan terasa. Ini adalah salah satu, ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Pertama, kita harus paham dulu. Kenapa sih pentingnya? Maksudnya, kenapa sih kita terus harus memikirkan tumbuhan ataupun hewan, walaupun mungkin bagi kita tidak ada ruginya kalau misalnya ada dari mereka yang punah. Nah, salah satu adalah dengan kita mengerti kenapa harus kita lestarikan, kita akan melakukan hal-hal yang contohnya seperti ini. Tidak memelihara hewan langka. Tapi, aduh Miss, aku terlanjur punya, gimana? Serahkan hewan langka tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Miss Yana mau cerita. Jadi, waktu setahun lalu, Miss pernah pergi ke penangkaran elang di, nanti Miss akan kasih foto-fotonya ya. Itu ada di Garut. Jadi itu adalah khusus untuk penangkaran elang yang mereka itu sudah lama dipelihara. Nah, ada 2 yang dipisahkan menjadi 2, satu yang bisa dikembalikan ke alam liar dan satu lagi yang tidak bisa. Nah, kasihan yang tidak bisa ini, mereka harus selamanya tinggal di penangkaran. Kenapa sih mereka nggak bisa dilepas? Satu, ada yang sayapnya udah nggak bisa dipakai terbang lagi karena mereka kebiasaan di kandang. Terus, ada yang matanya buta. Ada yang makannya sudah tidak bisa lagi cari makan sendiri karena kebiasaan, karena dipelihara oleh manusia, jadi kebiasaan dikasihnya bakso, tahu, tempe. Jadi mereka ketika disimpan di penangkaran itu disuruh cari makan sendiri, misalnya menangkap tikus atau apa, mereka sudah tidak bisa. Nah, jika sampai seperti itu, mereka sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke alam. Kasian kan ya. Nanti misalkan carikan fotonya dan misalkan tunjukkan untuk kalian ya. Karena sudah bilang, ini adalah salah satu contoh konservasi ya. Ini Miss Riana yang tadi ada di Garut. Ini Anda memasuki area kandang display edukasi. Nah, semua binatang yang ada di kandang display ini adalah binatang-binatang yang tidak bisa lagi dilepas ke alam liar. Jadi, selamanya dia akan tinggal di sini, di penangkaran ini. Oke, ini adalah tempatnya. Oke. Nah, ini ada nama panggilan gagak, jenisnya elang Jawa, tanggal datangnya 26 Oktober 2014. Elang ini mengalami patah sayap kanan sehingga tidak bisa terbang tinggi dan jauh. Nah, dijadikan, ini yang mereka mungkin ditemukan ketika terluka di hutan ya, hasil diburu orang. Tapi ada juga di sini beberapa elang yang memang sudah dipelihara, tapi luar biasa sekali. Yang memeliharanya tuh dia mulai sadar, oh tidak, ternyata elang ini adalah binatang langka. Mungkin awalnya dia tidak tahu, tapi dia sekarang sudah sadar, akhirnya dia berikanlah ke tempat penangkaran ini. Itu adalah tindakan yang luar biasa hebat, karena memang harusnya tidak dipelihara. Kemudian ini juga ada namanya tobrin, ya, tulang sayap diamputasi pemilik sebelumnya. Bayangkan, awalnya berarti dia dipelihara, lalu tulang sayapnya diamputasi mungkin karena sakit. Ini nih, akibatnya elang ini tidak dapat terbang dan hanya meloncat-loncat untuk menangkap pemaksanya. Sehingga elang ini tidak dapat dilepaskan kembali ke alam. Elang ini terancam punah, lihat tuh. Jadi, awalnya dia diperiksa, entah apa yang terjadi, diamputasi, akhirnya diambil dari pemiliknya atau pemiliknya menyerahkan kembali, kurang tahu, tapi lihat, akhirnya tidak bisa terbang. Kalau tidak bisa terbang, bagaimana dia mencari makan? Ini juga... Oke. Oh, sudah selesai rasanya fotonya ya. Jadi
seperti tadi Miss bilang, semua yang di kandang display ini menurut penjelasan bapaknya tidak bisa dikembalikan lagi ke alam liar. Kasihan ya. Lalu, membuat tempat penangkaran. Ini yang tadi Miss bicarakan ya. Nah, penangkaran ada dua jenis, ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya seperti di kebun raya, di kebun binatang, taman safari, itu termasuk ex situ ya. Sedangkan kalau in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti di Taman Nasional, di Cagar Alam atau Suaka Marga Satwa. Jadi tidak dikandangin ya, tempatnya luas sekali tapi itu dilindungi oleh pemerintah. Nah, beberapa jenis hewan langka di Indonesia, kita punya banyak sekali hewan langka, yaitu komodo, orang utan, harimau Sumatera, badak bercula satu, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Nah, mulai dari sekarang, kalian nih boleh memikirkan satu binatang langka. Boleh dari Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tapi, binatang langkanya itu tidak boleh sama dengan binatang langka yang telah dipilih oleh kelas 6 sebelum-sebelumnya. Nanti misalkan berikan listnya. Jadi kalian harus cari sendiri binatang langkanya, nanti itu akan berhubungan dengan small project dan big project kita ya. Nanti kita akan bicara lagi tentang itu. Lalu, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Aduh, jangan. Untungnya pasti banyak, karena kalau ada orang yang membeli hewan langka itu pasti harganya banyak. Tapi satu, kalaupun kita punya uang, untuk apa kita membeli? Itu malah akan membahayakan si hewan langka tersebut. Ya, jadi kembali kita harus mengerti, kita harus paham kenapa mereka tidak boleh dipelihara. Di sini ada nih, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Ini contohnya komodo, orang utan, dan harimau Sumatera. Oke, kita sama-sama kerjakan. Apa dampak bagi hewan jika habitatnya terganggu? Misalnya perubahan hutan menjadi pemukiman penduduk. Kalau habitatnya terganggu, apakah mereka bisa tinggal di situ? Tentu tidak. Lalu lama-lama kalau mereka tidak punya rumah, apa yang terjadi? Tidak bisa cari makan, mungkin mengganggu pemukiman warga, dan yang paling parah bisa meninggal. Bayangkan saja kalau kalian tidak punya rumah. Kalau kalian tidak punya rumah, mungkin kalian seperti yang kadang-kadang pernah lihat ada yang tunawisma. Tunawisma itu artinya tidak punya rumah atau istilah lainnya gelandangan. Mereka akan berada di mana saja. Kehujanannya kehujanan, lapar. Apakah kalian mau seperti itu? Sama seperti hewan kalau mereka tidak punya habitatnya. Nomor 2, bagaimana cara melestarikan hewan agar tidak punah? Ya, satu tadi, tidak memburunya. Lalu tidak membeli bagian tubuhnya. Contohnya, kalau gajah, gadingnya itu kan mahal banget ya. Kalau dijadikan hiasan. Nah, kita jangan mau beli. Tapi misal aku pengen banget punya. Kan banyak yang buatan, yang mungkin terbuat dari plastik, sehingga tidak membahayakan gajah. Karena gajah, jika diambil si gadingnya, dia sudah tidak bisa lagi mempertahankan dirinya. Lalu ada yang lebih jahat nih ya, kalau misalnya lihat di internet, karena gadingnya pengen dapatnya panjang sampai ke dalam, jadi si gajahnya itu dicongkel, si gadingnya, terus dibiarkan begitu saja. Dan akhirnya tentunya akan meninggal. Jahat banget ya. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hewan langka atau hewan apapun ya. Oke, sekarang nomor 3. Perhatikan gambar hewan berikut. Apa manfaat dari hewan-hewan tersebut bagi manusia? Kalau kucing, binatang peliharaan. Kalau ayam, kita bisa makan dagingnya, makan telurnya. Kalau sapi, dagingnya, kulitnya, dan susunya ya kalau sapinya, sapi perah. Tuliskan cara perkembangbiakan dari hewan-hewan tersebut. Oh, kalau ini mereka agak mudah ya dikembangbiakan, makanya mereka bukan termasuk hewan langka, tinggal diternak. Kalau ini dan yang ini juga banyak yang mengembangbiakan untuk dijual sebagai binatang peliharaan. Bagaimana cara melestarikan hewan tersebut? Cara melestarikan tidak harus dimasukkan ke Suaka Marga Satwa atau ke penangkaran ya, karena mereka bukan termasuk hewan yang langka, sehingga pelestariannya ya tinggal dikembangbiakan, mereka akan dengan mudah bisa berkembang biak. Oke, ada gambar burung merak, tapir, bekantan. Apa manfaat hewan tersebut bagi lingkungan? Nah, mereka adalah bagian dari ekosistem mereka. Mungkin kita, Miss, aku mah kayaknya biasa aja deh Miss kalau nggak ada merak. Bagi kita iya, tapi bagi rantai makanan, merak ini sangat berguna.
Mungkin tidak akan sampai ke kita rantai makanannya, tapi jika ada satu rantai makanan yang terganggu, lama-lama akan ke kita. Contohnya, misalnya, oke, Miss, harimau Sumatera tidak ada. Baik-baik aja, Miss, I'm fine with it. Kan aku mah tidak berhubungan dengan harimau Sumatera. Oke, harimau Sumatera punah. Harimau Sumatera itu memakan rusa. Kalau harimau Sumatera tidak ada, predator untuk rusa akan semakin tidak ada juga, sehingga rusanya akan semakin banyak. Kalau rusanya semakin banyak, mereka akan memakan tumbuhan. Kalau tumbuhannya tidak semakin banyak, tapi rusanya semakin banyak, lama-lama tumbuhannya bagaimana? Tumbuhannya akan habis. Lalu apa yang terjadi jika tumbuhannya habis? Kalau tumbuhan habis, oksigen kita juga jadi sulit. Kemudian, rusanya lama-kelamaan tidak punya makanan. Kita juga tidak punya makanan sih kalau tidak ada tumbuhan ya. Tapi kan kita nggak makan tumbuhan yang dimakan rusa, Miss. Oke, rusanya tidak dapat makanan. Tumbuhan habis, tidak ada oksigen, rusanya juga lama-lama kelaparan, mati, lalu akan merembet ke rantai makanan yang lainnya. Jadi suatu saat akan berhubungan langsung dengan manusia. Oke, di sini langsung ke C saja. Apa penyebab kelangkaan hewan-hewan tersebut? Oke, kalau merak hijau ada yang dipelihara, lalu juga diambil nih untuk souvenir ya. Kalau untuk tapir, mereka kalau dipelihara sih tidak, tapi mereka hilang habitatnya, mereka nggak punya rumah, habis hutannya ditebangin, jadi mereka tidak punya rumah. Sama seperti bekantan, bekantan ada sih yang memelihara juga, tapi kebanyakan kalau untuk dua ini lebih ke habitatnya yang berkurang. Oke. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dari kepunahan? Seperti tadi sudah kita bahas ya. 1, jangan ganggu habitatnya. 2, jangan diburu. Ya, ikuti peraturan pemerintah. Oke.